Sobat Harmoni, berjumpa lagi dengan saya Alfonso De Punco dalam program Di Balik Kamar, khusus untuk segmen profil hari ini. Nah, siapakah sosok public figure yang saya hendak utarakan dari sisi karakter dan juga kelebihan dan bahkan mungkin kekurangannya? Dia adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah pada saat ini. Dan seperti apakah sosok Pak Ganjar hubungannya dengan kandidasi calon Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Dalam rangka itulah saya akan mengelaborasikan kepada Anda kans Pak Ganjar menjadi Presiden, kemudian dari sisi karakter yang bersangkutan. Baik, saya akan menyampaikan 3 hal tentang bagaimana sosok Ganjar Pranowo ini menjadi salah satu kandidat yang didengung-dengungkan oleh banyak masyarakat untuk masuk dalam kontestasi presiden di tahun 2024. Yang pertama adalah sisi personal profile atau profil pribadi seorang Ganjar Pranowo. Secara karakter, Ganjar Pranowo adalah pribadi yang komunikatif, ramah. Dia orang yang bisa menjaga suasana, cenderung menjadi seorang ice breaking. Dalam suasana pertemanan, komunikasi dia menjadi sentral pembicaraan. Dia cenderung menghindari konflik itu hal yang kecil. Tetapi ketika pride atau marwahnya terinjak-injak untuk hal yang esensial, maka emosinya bisa berada pada fase tertinggi. Nah, satu kelebihan Pak Ganjar adalah dia bisa merefleksikan apa yang menjadi kondisi masyarakat. Kemudian dia bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kita lihat bahwa kultur di Jawa Tengah adalah budaya unggah-ungguh, budaya tata krama. Dan dia bisa memakai pendekatan psikolinguistik. Apa itu? Dia berkomunikasi dengan warganya dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil. Satu tatanan bahasa yang sudah sangat jarang sekali dipakai. Nah, ini kelebihan Pak Ganjar. Kemudian dari sisi dignity, pride dan sebagainya, dia pribadi yang sangat bisa memegang sesuatu yang dipercayakan kepada dia untuk hal-hal yang besar. Itu sebabnya ketika pada periode sebelumnya dia 2 periode menjadi anggota DPR dan kemudian dipercaya oleh partai pengusungnya, yakni PDI Perjuangan, untuk berkontestasi di pemilihan gubernur Jawa Tengah, maka saat itulah dia bisa muncul sebagai dalam tanda kutip kuda hitam melawan incumbent pada saat itu, yakni Legend Purnawirawan Bibit Waluyo. Dan pada saat Pak Ganjar menjadi gubernur, saat itulah dia mulai menunjukkan kontribusi, dedikasi dan pengabdiannya untuk membawa Jawa Tengah menjadi provinsi yang makmur dan mendapatkan tempat yang baik penerimaan di kalangan masyarakat pada saat itu. Dan memang tercatat dalam 2 periode ini ada banyak kemajuan di Jawa Tengah. Nah, kemudian bagaimana dengan karakter presiden atau syarat menjadi presiden? Saya akan menyampaikan kepada Anda entities profile dari presiden. Presiden Republik Indonesia adalah sosok yang harus memiliki wawasan kebangsaan, integritas, kemudian kemampuan mengorganisasi, kemampuan mengambil keputusan secara strategis dan taktis. Dan jangan lupa bahwa presiden juga memiliki posisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bahkan dari sisi ketentaraan dia adalah panglima tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia. Nah, dari sisi ini syarat menjadi seorang presiden adalah sangat komplikatif, sangat kompleks. Nanti kita akan bicara apakah ada tingkat kesesuaian Pak Ganjar dengan posisi ini. Nah, kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni candidate to job matching analysis, atau analisa tingkat kesesuaian seorang calon untuk menempati posisi tertentu. Dalam hal ini adalah cocokkah, layakkah, mampukah Pak Ganjar untuk menjadi seorang calon presiden. Nah, 3 hal perlu dilakukan Pak Ganjar untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Andai kata nanti memang waktu dan suasana memungkinkan untuk dia menjadi presiden di tahun 2024. Yang pertama adalah prestasi secara lokal di Jawa Tengah menjadi tolok ukur buat dia untuk masuk ke skala yang lebih besar. Bukan hanya di Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan, dan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bagaimana dia bisa mengambil hati masyarakat dengan rekam jejak 2 periode di Jawa Tengah ini. Kemudian yang kedua yang non-teknis, Sobat Harmoni, adalah apakah dia bisa mewakili kepentingan partai pendukung. Karena kita melihat bahwa PDI Perjuangan juga mempunyai calon yang lain selain Pak Ganjar, mungkin ada nama Puan Maharani. Nah, ini sisi lobby-lobby politik yang mungkin menjadi PR buat Pak Ganjar. Yang ketiga adalah untuk menjadi seorang presiden, Pak Ganjar mesti menginternalisasi
nilai-nilai nasionalisme, kebangsaan, keberanian mengambil keputusan strategis seperti hanya para pendahulunya. Setiap presiden dalam setiap periode mempunyai keunggulan dan juga keunikan masing-masing. Maka dari sisi inilah kita akan melihat apakah seorang Ganjar Pranowo bisa layak dipercaya untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Nah, Sobat Harmoni, sekali lagi saya menghaturkan kepada Anda satu calon putra terbaik bangsa untuk menjadi calon presiden di tahun 2024. Ganjar Pranowo, sosok berusia 53 tahun saat ini, kita kedepankan sebagai salah satu calon presiden buat kita di tahun 2024. Dari tempat yang harmonis, saya menyampaikan kepada Anda, salam harmoni.